Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Renungan harian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Demikian dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada percakapan perkumpulan kaum ibu di gereja, seorang ibu berbagi pengalaman tentang mendidik anak-anaknya. Sangat sulit sekarang ini untuk duduk bersama dengan anak-anak di rumah. Anak-anak sangat sibuk sekali dengan handphone, alasan untuk belajar, namun lebih banyak hanya untuk bermain game, chat, dan lain sebagainya. Saya takut dan bingung anak-anak mau kemana arah jalannya. Ibu itu mengakhiri pengalamannya dengan keluhan. Dari percakapan selanjutnya dengan para ibu-ibu di gereja, ada juga yang merespon. Anak-anak lebih mengandalkan kemampuan sendiri dan teknologi. Bagaimana agar anak-anak memberi waktu dan mendengar firman Tuhan dan duduk berdoa. Pengalaman para ibu itu di gereja bisa juga menjadi bagian daripada pengalaman kita di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat, di mana ada banyak nilai-nilai yang baik sudah mulai bergeser. Tidak adanya persekutuan membaca dan mendengar firman di keluarga. Waktu keluarga untuk duduk bersama yang sama sekali tidak ada. Bagaimana bisa mata hati terang jika kita tidak dibangun dalam persekutuan? Paulus sendiri selalu membangun persekutuan dengan jemaat yang dilayaninya. Paulus mengingat jemaat Efesus dalam doanya, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Paulus dalam doanya agar jemaat memiliki mata hati yang diterangi untuk dapat mengenal Allah. Mata hati yang diterangi bermakna telah diteranginya bagian terdalam dari manusia untuk sanggup mengerti apa yang sedang dihadapi, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Kristus. Mata hati yang terang menolong kita memahami betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Kristus bagi kita. Warisan bagi orang-orang kudus. Untuk mengalami mata hati yang diterangi, kita terlebih dahulu harus menerima Yesus sehingga Roh Kudus bertahta dalam hati kita. Roh Kudus yang mendiami inilah yang senantiasa membuat mata hati kita terang. Menerima Yesus yang bertata dalam setiap keluarga merupakan bagian dari rumah tangga Kristen. Saat mana Kristus sendiri yang akan menerangi keluarga untuk menerima warisan dari Allah. Keluarga melatih diri untuk senantiasa hidup dalam membaca firman dan berdoa padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang diberi sejak dini oleh orang tua akan bertumbuh dalam kehidupan anak-anak. Karenanya jangan pernah lelah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kristus Yesus telah menjadikan mata hati terang, berangkatlah untuk membawa terang itu kepada setiap
orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, sehingga semua orang merasakan kemuliaan dan kasih yang daripada Tuhan melalui terang Kristus yang ada pada kita. Amin. Kita berdoa. Jadikanlah mata hati dan kehidupan kami seturut dengan firman-Mu Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, kami selalu mengerjakannya di dalam terang Kristus, dan kami boleh berbahagia atas apa yang boleh kami lakukan, sebab Tuhan yang menuntun dan memberkati kami. Mampukan kami kiranya Tuhan sepanjang satu hari ini menjadi pelaku firman Tuhan yang tetap kuat di dalam segala kehidupan yang kami jalani. Bahkan di kondisi yang sedang kami hadapi ini, jangan kiranya Engkau jauh, jangan kiranya kami berjalan di dalam kegelapan, tetapi terang yang daripada Kristus itulah yang selalu kami andalkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.